Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Majalisus Saniyah fi syarhi apa? Syarhin Nawa Alamat Nil Arba'in An-Nawawiyah. Betul. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-Majlisus Saminu wal Ashruna fil Hadisis Samini wal Ashrina. Bermula majelis yang ke-28 itu pada menjelaskan hadis yang ke-28. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalali. Segala puji bagi Allah, Allah yang sendiri ia dengan keagungan dan kemuliaan. Wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Allah yang sendiri ia dengan kebesaran dan kesempurnaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersyahadah bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Wahdahu sendirinya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah. Wala nafada li hukmihi wala zawala, dan tidak ada nafat, tidak habis-habis bagi hukumnya Allah, wala zawala, dan tidak bakal hilang hukum Allah hingga kiamat. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi akramahu Allah bi asyrafil khisali. Dan aku bersyahadah, aku bersaksi bahwa sungguh junjungan kita, wa habibana, dan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, rasul alladzi yang akramahu, yang telah memuliakan akannya rasul oleh Allah, bi asyrafil khisali, dengan yang paling mulia dari segala perkara-perkara, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bil ghudwi wal asali. Semoga selawat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, bil ghudwi, di pagi hari, wal asali, dan di sore hari. Amin Allahumma amin. Fatimahnya. Nah. An Abi Najihin. Nah, ini Najih nih. An Abi Najihin Al-Irbadi Ibni Sariyata. Dari Abi Najih. Ini sebahagian kitab tulisannya An Abi Yahya. Nggak tahu ini kenapa berbeda ya. Jadi kunyah beliau Abi Najih. Al-Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Najih. Apa kata beliau? Wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minhal qulub. Telah memberi nasihat kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan, akan satu nasihat, wajilat minha, yang takut karenanya nasihat, al-qulubu, oleh hati-hati. Nah, jadi kata Abi Najih ini, pernah Rasulullah memberi nasihat kepada kami, dari nasihat itu membuat semua hati ketakutan. Wazarofat minhal uyunu, dan berkucuran dari karenanya nasihat oleh mata. Berkucuran mata maknanya berkucuran air mata. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olahnya mau'izah itu mau'izah terakhir, itu muaddi. Mau'izah dari orang yang mau mengucapkan selamat tinggal. Muaddi kita baca isim fa'il ya. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha, seolah-olahnya nasihat itu mau'izatu muwaddi'in,
Itu nasihat dari orang yang mau meninggalkan dunia ini. Semacam pesan terakhir. Fa'ausina, maka berwasiat olehmu wahai Rasulullah kepada kami. Qala, berkata oleh Nabi. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Ulang nomor itu Ustaz. Gimana? Ulang nomor Fauzi tadi. Atau Madi. Fa'ausina. Hmm. Ini kata khitab nih, fakulna. Jadi lebih cocok khitab juga kan? Fakulna, kami katakan. Wahai Rasul. Wahai Rasul kan khitab Ustaz. Ya Rasul, ausina. Nah, wasiatlah olehmu kepada kami. Jadi fi'il amar ini. Hmm. Didukung oleh usikum juga. Kum khitab juga kan? Nah, nah itu. Kemudian kalau kita baca ausana, kalau fi'il madhi mestinya ada ya Ustaz, nggak hilang. Kan? Hmm. Fa'ausina. Maka berwasiat olehmu wahai Rasulullah kepada kami. Qala Nabi berkata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Aku berwasiat kepada kamu untuk takwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat. Taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa'ati'uhu. Fa'ati'uhu. Sekalipun memimpin kepada kamu oleh seorang hamba. Wa in ta'ammara, sekalipun menjadi pemimpin terhadap kamu oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba jadi pemimpin, misalkan budak, sebenarnya budak kan nggak boleh jadi pemimpin. Ini ala sabilil fardi takdir. Andaikan kamu dipimpin oleh seorang budak sekalipun, fa'ati'u, taati olehmu. Nah, ini fa'ati'u ya. Wa innahu mayya'ish minkum, mayya'ish. Dan bahwa sungguh hal dan sya'an, mayya'ish minkum fasayarah tilafan kasira. Barang siapa yang akan hidup, iya, dari kamu, akan panjang umur maknanya. Wah, sungguh hal dan sya'an itu mayya'ish minkum, barang siapa yang hidup ia di antara kamu, fasayara. Maka nanti ia akan melihat ikhtilafan kasira, akan perselisihan yang banyak. Nah, apa yang harus dilakukan ketika terjadi ikhtilaf yang banyak? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka berpegang olehmu. Fa'alaikum ilzam. Berpeganglah kamu dengan sunnahku dan dengan sunnah khalifah-khalifah yang rasyid. Khalifah-khalifah yang terpetunjuk min ba'di, dari sesudah. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit olehmu atasnya sunnah bin nawajiz, dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdasatil umuri. Tinggalkan olehmu akan yang baru-baru dari perkara. Yang baru-baru. Fa inna dzalika bid'atun. Karena sesungguhnya demikian yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan bahwa sungguh setiap bid'ah itu sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Abu Dawud dan oleh Tirmidzi. Waqala, dan berkata keduanya, Abu Dawud dan Tirmidzi, hadisun hasanun. Ini hadis adalah hadis yang hasan. Biasa jadi apa Ustaz tadi? Gimana Ustaz? Ayo. Muhdasati itu jadi Maf'ul. Maf'ul iyak. maf'ul. Iya kok gimana kita Arab ya? Iyaku mansub alal iqra. Iyaku isim fi'il sebenarnya ya. Hmm. Jadi mansub alal iqra juga boleh. Atau iyakum, asalnya begini Ustaz. Ba'id, ba'id nafsakum wa muhdasatil umur. Asalnya, jauhkan olehmu akan dirimu dan akan yang baru dari perkara. Ba'id anfusakum, ba'id anfusakum atau ba'idu anfusakum. Jadi dibuang ba'idu, tinggal kum. Kum tadinya Hmm. domir mutasil, ketika munfasil jadi iyakum. Nah, kemudian wa muhdasat ini atah kepada iyakum. Jadi asalnya ba'idu anfusakum. Ustaz lihat di kawakib bab maf'ul bih. Itu Iya. dalam itu ada 7 yang wajib wajib buang amil ya. Mansub alal igra, mansub alat tahdzir.
Kayak as-salata al-asada al-asada kan. Nah itu Ustaz. Ada lagi Ustaz? Eh, aman. Ya, Ini Ustaz sendiri hari ini. Belum ada yang apa Ustaz. saya ya Lanjutkan. Ini bukan i'malu. Biasanya dari dulu i'lamu Ustaz kan? Ini kebalik nih. saya pakai I'lam kitab saya pakai kitab yang biasa yang pertama itu nggak biasa. yang yang itu yang kemarin yang lengkap itu yang jelas tulisannya itu. Oh iya iya iya. Tapi saya lebih senang ini Ustaz, lebih enak ini tahu kenapa? Nah ini maksud saya. Ya, Ini lebar banget nih. Penuh HP. Masya Allah. Sebentar ya. Boleh juga sih kitab ini. Cuma ini penuhan HP-nya. tapi terserah Ustadz sih kan Ya, lain-lain bagus kan bisa melengkapi gitu. benar. Hadis ke-28. Halaman berapa Ustaz ya? 85. 85. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu. Ini i'malu juga. Sebenarnya i'lamu Ustaz. I'lamu ikhwani. Ketahui olehmu wahai saudaraku. Sama aja. Tak banyak, banyak salah. Waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Semoga memberi taufik akan aku oleh Allah dan akan kamu taufik li ta'atih untuk taatnya Allah. Nah, apa yang perlu engkau ketahui? Anna hadzal hadisa hadisun azim. Wah, sungguh ini hadis itu hadis yang agung. Semua hadis agung. Qauluhu wa'adana Rasulullah. Ay, apa maksud memberi nasihat kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ay ba'da salati subhi. Artinya sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh Nabi memberi nasihat kepada kami. Wakana Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana dan ada ianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqa'u zalika. Terjadilah oleh demikian minhu darinya Nabi ahyanan sewaktu-waktu. La daiman tidak selama-lamanya. Nah, maknanya Nabi memberi nasihat kepada kami setiap sesudah subuh itu kadang-kadang. Tidak setiap waktu Nabi memberi nasihat sesudah subuh ya. Nah, kama fis ini sebagaimana nama yang ada dalam dua yang sahih juga. Hadis lain menjelaskan bahwa Nabi kadang-kadang saja selesai subuh memberi nasihat. Kenapa enggak setiap hari? Makhafata sa'amatihim wa malalihim. Karena takut bosan mereka dan malal. Malal bosan ya. Takut bosan. Kalau udah bosan kan bahaya. Allah enggak akan bosan hingga kita bosan. Makanya Nabi menghindari bosan. Lebih enak ini nih. Mukhafat apa? Gimana Ustaz? Mukhafat Makhafata saat. Sa'amatihim. Sa'amatihim. Bosan ya. Sa'amah. Karena takut bosan mereka dan malal. Malal kan lemah kan? La yamullu hatta tamullu. Kan itu dalam hadis. Allah nggak akan bosan hingga kita bosan. Kalau kita udah bosan berdoa, Allah bahaya juga. Bosan juga kepada kita. Nah itu. Walihada karena ini menghindari kebosanan. Nabi jarang-jarang aja memberi nasihat sesudah subuh. Karena banyak waktu lain Nabi memberikan nasihat kepada sahabat. Karena ini kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yuzakkiru fi kulli yaumi khamisin.
Nah, karena ini adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengingatkan oleh beliau, yuzakiru mengingatkan, memberi nasihat oleh beliau dalam setiap hari Kamis. Beliau punya majelis Kamisan, misalnya, hari Kamis, malam Jumat. Nah, itu. Qauluhu mau'izatan. Nah, apa arti mau'izatan? Wahyan nushu wa tadhkiru bil awaqibi. Dianya mau'izah itu memberi nasihat dan mengingatkan dengan akibat-akibat. Makna mengingatkan dengan akibat ya menceritakan kalau kita melakukan kebaikan akibatnya ini. Kalau melakukan keburukan akibatnya ini kan gitu. Nah, itu makna nasihat. Makna mau'izah yaitu memberi nasihat, mengingatkan dengan menjelaskan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh satu pekerjaan. Qauluhu wajilat minhal qulub, yang takut darinya mau'izah oleh hati, khafat minha, yang takut ianya hati, minha min ajliha, karenanya mau'izah. Berarti min ta'lil ya. Hati-hati menjadi takut karena nasihat tadi. Nah, cuma belum dijelaskan di sini kan apa nasihat itu, apa isinya. Kita lihat nanti. Qauluhu wa zarafat bi fathir ra'i. Nah, qauluhu sabdanya Nabi wa zarafat dengan fathah ra, ai salat, mengalir, minha, karenanya nasihat tadi al-uyunu oleh mata-mata, ai dumu'uha. Nah, air-airnya mata ya, air mata mengalir, orang pada menangis ketika mendengarkan nasihat. Ya. Fihi annahu yambaghi lil alimi ay ya'idha ashabahu wa yuzakkiruhum bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Fihi dalamnya hadis itu, wah sungguh hal dan sya'an itu yambaghi lil alim. Sepatutnya bagi orang alim ay ya'idha ashabah. Oleh bahwa memberi nasihat ianya orang alim akan teman-temannya. Wa yuzakkirahum dan mengingatkan ia akan mereka dengan sesuatu yanfa'uhum, dengan sesuatu yang memberi manfaat ia kepada mereka dalam agama mereka dan dalam dunia mereka. Ini kata Syekh Fashani, fihi dalamnya hadis itu ada penekanan. Sepatutlah bagi orang alim memberi nasihat sahabat-sahabatnya, mengingatkan teman mereka dengan apapun yang bisa mempanfaat, baik urusan agama, urusan dunia. Nah, nasihat yang bisa membuat dia menangis kan, menyesali dosanya mungkin. Wala yaktasiru lahum ala mujarradil ahkami wal hududi war rusumi, dan tidak membatasi ianya si alim bagi mereka para sahabatnya ala mujaradil ahkam, kepada semata-mata hukum, wal hududi had-had, wal rusumi dan gambaran-gambaran zahir. Maknanya jangan hanya terbatas menjelaskan tentang hukum-hukum saja ya, perlu juga nasihat. Nasihat kan bukan hukum misalkan. Maknanya kalau ngaji jangan ngaji fikih doang misalnya, harus ada ngaji akhlaknya barangkali. Barangkali begitu Ustaz. Ganti-ganti kitabnya. Rusum itu apa? Rusum kalau kita lihat secara harfiahnya gambaran ya. Rusum gambaran zahir, nanti hukum zahir. Nah, itu Ustaz. Wa annahu yambaghil mubalaghatu. Wa annahu yambaghi atau kepada yambaghi. Dalamnya hadis itu bahwa sungguhnya hal dan syarat itu sepatutlah bagi salim oleh mubalaghah, oleh keras, oleh keras fil mau'izati dalam memberi nasihat. Ya, bukan keras perangainya, bukan. Serius lah ya. Dalam memberi nasihat itu enggak ada, bukan canda tawa, itu makna mubalaghah. Nah ini, bukan keras maksudnya. Bahwa sungguh si alim atau bahwa sungguh hal nasihat itu sepantaslah oleh al-mubalaghah, oleh kuat dalam memberi nasihat. Kenapa harus kuat? Litar ta'isha min hal qulub, supaya bergetar darinya mau'izah oleh hati. Nah, kalau orang yang kasih nasihatnya serius sampai ke hati insya Allah. Fayakunu asra'a ilal ijabah,
Maka ada iya. Iya apa Ustaz? Iyanya nasihat. Tapi kalau kembali ke mau'izah kan nggak boleh kan? Mu'annas kan? Saya takdirkan Ustaz. Ya Kan beda juga yang bagi sama failnya beda berarti juga ya. ya, sepantaslah oleh kuat dalam memberikan nasihat itar ta'isha supaya bergetar darinya mau'izah oleh hati. Supaya kuno, maka ada ianya peringatan tadi. Kayak ma yanfa'uhum kan? Jadi kita kembali aja jangan ke lafaz mau'izah. Mafhum ini, cuma coba cari dhamirnya Ustaz. Tadi kan memberi peringatan kepada mereka dengan sesuatu yang memberi manfaat. Sesuatu yang memberi manfaat ini kan mau'izah bahasa kita. Hmm. Nah, jadi kalau kembali ke mazkur boleh, maka ada ianya nasihat tadi. Ma yanfa'uhum fi dunyahum fi dinihim, itu asra'a lebih cepat kepada dikabulkan. Maka ada ianya. Atau kembali ke si alim juga boleh. Maka ada ianya si alim itu lebih cepat kepada dikabulkan ucapannya si alim. Ya, atau lebih kepada nasihat mudah-mudahan. Ini rada susahnya. Saya ulang lagi ya. Minha ay minal uyun. Mengalir darinya mata oleh mengalir darinya karenanya nasihat oleh mata ay dumu'uha air-airnya mata fihi. Padanya hadis itu annahu. Wah sungguh hal dan sya'an itu yang bagi. Sepantas bagi si alim. Oleh apa pantas? Oleh apa patut? Ayaknya itu. Oleh buah memberi nasihat ianya si alim akan teman-temannya. Wa yuzakkirahum mengingatkan ianya si alim akan mereka. Dengan sesuatu yang memberi manfaat ianya sesuatu akan mereka dalam agama mereka dan dalam dunia mereka. Walayak tasiru dan tidak membatasi ianya si alim untuk mereka sahabat. Allah mujaradil ahkam kepada hanya semata-mata hukum saja. Wal hududi war rusum. Hudud dan rusum kita artikan sama. Kepada aturan-aturan, had-had ya. Dan gambaran-gambaran. Gambaran hukum, gambaran had. Artinya jangan hanya menjelaskan tentang hukum-hukum zahir saja. Semacam berkenaan dengan fikih. Wa annahu. Nah, dan padanya hadis itu juga bahwa sungguh hadis itu sepatutnya bagi si alim kan udah mahdhuf nih yang bagi lahu kan mahdhuf udah maklum sepatut bagi si alim benar yang bagil mubalaghatu maknanya yang bagi lahul mubalaghatu sepatutlah bagi si alim oleh kuat dalam memberi nasihat litar ta'isha minha supaya bergetar dari nasihatnya oleh hati supaya kuno maka ada ianya si alim mudah-mudahan itu Ustaz. Maka ada ianya si alim itu lebih cepat ilal ijabah kepada dikabulkan nasihatnya si alim. Nah, Lebih cepat diterima sama orang gitu. ya, kabulkan diterima. Walidha kana sallallahu alaihi wasallam karena ini tadi dianjurkan agak keras dalam memberi nasihat ya, serius. Karena ini karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba apabila berkhutbah oleh Nabi wa dzakara sa'ata dan menyebutkan oleh Nabi akan kiamat. Ishtadda ghadabu, sangat-sangatlah oleh marahnya Nabi. Wa ala sautuhu dan meninggilah suaranya Nabi. Wahmarrat ainah, merahlah oleh dua matanya Nabi. Ini benar-benar serius kan? Wantafaqat adwa audayuhu. Intafakat itu membengkak, timbullah urat-uratnya Nabi. Ya, jadi kan serius banget ya. Keras berarti Nabi ya. Dalam memberi nasihat kalau urusan serius. Walidha karena ini kalau Allah berkatalah oleh Allah Ta'ala apa kata Allah kepada Nabi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha katakan olehmu untuk mereka dalam diri mereka katakan olehmu bagi mereka pada diri-diri mereka qawlan baligha akan perkataan yang keras nah ini boleh keras Ustaz tapi harus enak didengar jangan keras ngaco. Wali juga itu keras bisa diartikan seperti itu ya. Kurang kedengaran Ustaz. Bali juga itu
Keras jadi kita artikan di sini. Ya, jadi atau Hmm. pakai istilah balaghah Ustaz. Balik jadi mengena tepat pada posisinya, pakai bahasa yang fasih kan. Bisa aja umum. Nah, kaulan balighah. Jadi dalam kitab balaghah apa makna kalimat yang fasih ya? Kalimat yang sering digunakan, mudah dipahami maknanya kan gitu Ustaz. Oh, Nah, iya. nah, umum ini. Balik keras, kuat, kalimatnya jelas, dilalahnya jelas. Enggak muhtamil ta'wil kan. Pendengar bingung nanti. Multi tafsir jangan. Ya. Wafil khobari dalam khobar, idhashtabakatil aswatu. Apabila bercampurlah oleh suara-suara. Ini maknanya kayak mau gempa bumi gitu. Orang berteriak-teriak sehingga kita mendengar macam-macam suara udah bercampur. Idzashtabakatil aswat, apabila bercampurlah oleh suara-suara, waqtalafatil lughah dan berbedalah oleh bahasa-bahasa, wa asyaral khalqu bil akufi ila rabbis samawat dan mengisyarah oleh makhluk dengan telapak tangannya kepada pemilik langit. Washtaddal buka'u dan sangat-sangatlah oleh tangisan. Wa'alan nida'u dan meninggilah oleh panggilan-panggilan. Wa dhaharul haninu dan tanpalah oleh hanin. Apa arti hanin? Ustaz? Kerinduan. Wa dhaharal hanin. Ya. Teriakan yang menunjukkan kepada kerinduan. Kan rindu pengen pengen selamat. Ya. Wa dhaharal hanin dan tampaklah oleh kerinduan. Washtaddal aninu dan sangat-sangatlah oleh anin, rintihan. Jadi wafil khobar saya ini nggak jelas di perawi jangan ditulis. Washtaddal aninu dan sangat-sangatlah oleh rintihan. Wan hamalatil uyun. Wan hamalatil uyun maknanya penuhlah mata-mata itu dengan air. Ya. Wan hamalatil uyun penuhlah oleh mata-mata. Gimana cara mengartikan Ustaz? Bi ablaghil ibarah dengan Gimana? gimana? Terus. Hmm. Jadi kalau bahasa kita ini mata orang udah berkaca-kaca, Ustaz kan? Semua menangis ya. Jadi setiap mata itu menunjukkan kepada masalahnya masing-masing. Nah ini. Wan hamalatil uyun. ah, Coba saya cari arti yang paling cocok. Ini memaknain aja susah, Ustaz. Iya, memang berkucuran, Ustaz. Berkucuran ya. Dan berkucuranlah oleh air-air mata bi ablagil ibarah dengan ibarat-ibarat yang kuat. Bahasa kita begini, ketika orang menangis melihat mata berkaca-kaca, setiap mata itu kan menunjukkan kepada perasaan dia masing-masing. Nah, itulah bahasa mudahnya ya. Dia Wah, memang gimana? pendek, banyak ibarat itu bukan ibarat gitu. Bukan, nggak pakai nggak pakai alif. Abaro dari abaro. Oh, dari ibarat. Air mata juga boleh, air mata kesedihan. Diartikan aja ya. Penuhlah oleh mata bi ablagil ibrah. Ya, kalau kata baca ibrah, ibrah itu pelajaran. Ini lebih kepada abroh. Abroh itu air mata Hmm. kesedihan. Dan berkucuranlah oleh mata-mata dengan yang paling kuat dari air mata kesedihan. Jadi baca bi ablagil abarati, pakai fatahin. Kalau ibrah pelajaran kan, kalau ibarah alias bahasa lain. Beda harokat dikit, dah beda maknanya Ustaz. Iya, makanya. Ya. Ini susah di sini Ustaz nih. Wa akhlasut taubata min su'il mubiqati dan mengikhlaskan oleh mereka masih lanjutan dalam khabar
dan mengikhlaskan oleh mereka tadi akan tobat min su'il mubiqat dari gurunya yang membinasakan. Mubiqat maknanya muhlikat kan? Nah, ini jawab idza. Ittala Allahu atau atla'a gitu aja. Atla Allahu jalla jalaluh fayaqulu malaikati inni asywaku ila du'aihim minad dham'ani ilal ma'il bari. Ketika bercampurlah oleh suara-suara tadi, berbedalah oleh bahasa-bahasa, niscaya memberitahukan oleh Allah Jalla Jalaluh, memberitahukan kepada malaikatnya. Fayaqulu maka berkata yanya Allah, ya malaikati, malaikati wahai malaikatku, ini asywaku. Sesungguhnya aku itu lebih rindu. Kita baca asywaku isim tafdil kan? Jangan asyuku. Ini asywaku ila du'ahim. Sesungguhnya aku lebih rindu kepada doa mereka minad dham'ani ilal ma'il barid dari orang yang kehausan kepada air yang dingin. Nah, ini apa hubungannya dengan cerita di atas, Ustaz? Apa hubungannya kira-kira Ustaz? Ini hubungan dengan nasihat tadi. Kenapa beliau membawakan khobar ini? Dhama'an itu apa tadi? Yang mana? Air? Dhama'an itu apa tadi? Isim fa'il, sifat musyabahah. Orang haus. Oh, itu. Itu Dham'an. mungkin Apa hubungannya Ustaz? Ada nggak hubungan nyambung tadi? Kalau kita ya lihat hadis mungkin tadi. ini mungkin. Jadi seseorang yang haus itu kan sangat butuh kepada air, gitu kan? Nah, begitu juga para sahabat di sini Hmm, yang sangat rindu mungkin ke apa namanya kepada mendapatkan nasihat. surga, Hmm, ya butuh kepada nasihat hingga ini sudah apa namanya anggota-anggota badan itu seperti memuncak, mungkin suara menjadi keras, hmm, mata menangis, gitu. ya, ya begitulah lebih kurang Ustaz. Kita masih bisa ketawa Ustaz. Ini nasihat. Ya kan? Nah, jadi ya harus dicari alasan sambungnya, nyambungnya. Karena judul hadis tadi, para sahabat minta nasihat kepada Nabi, Nabi memberikan nasihat, nasihat yang membuat mereka menangis, lah, kan? Atau Hmm. ketakutan. Kemudian beliau membawakan khobar ini. Ya, itu mungkin Ustaz, Tengku. Gimana itu, Ustaz? Kayaknya kurang paham ini. Biasa kalau kita sudah kena nasihat, Ya, apalagi yang sifatnya kiamah atau yang bikin kita rasa taubat terus nangis berkucuran itu, di sana Allah ada tuh, kabul. iya, Ya, meminta bisa. diminta kita untuk berdoa sebenarnya di sana. Karena perasaan kita sudah seperti kembali kepada Allah. Sudah ada nasihat masuk ke dalam hati, apalagi kalau nasihatnya itu sudah nyentuh ke dalam hati itu kan kadang-kadang bisa meneteskan air mata kita. Benar, benar. Nah, itu sesuai berarti. Ana indal kasirati kulubuhum kan ada itu kan? Nah, jadi ketika kita hati kita remuk hancur gitu sana, penuh kesedihan, di ketika itulah Allah sangat kepengen agar kita berdoa, bahkan lebih kepengen dari orang haus pengen air. Nah, itu kesempatan untuk berdoa sebenarnya. Ketika kita Nah, datang ke pengajian pas, masuk ini Ustaz. Nah, itu pas nyambungnya itu. di sisi itu. Pas itu Ustaz. Hmm. Nah, jadi ketika kita dengar nasihat, kadang-kadang kan di majelis tertentu nasihatnya mengena banget kan, sehingga kita benar-benar menyesal, pengen kembali kepada Allah. Nah, ketika itu kita berdoa kesempatan, salah satu tempat makbul doa mungkin ya. Ya, ya, masuk Ustaz. Nah, ini baru nyambung kan. Nah, yang penting harus ada. Tentunya setiap yang beliau bawakan harus diikat dengan hadis. Nah, kan Ustaz? Ya, Hmm. itu rambu utamanya lah gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Wa qad ittafaqa li ba'dhi salafi fi wa'dihim annahu kana yamutu fi majlisil wahid wal isnani. Nah, dan sungguh terjadi ya atau kebetulan.
Sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Waqadit tafaka dan sungguh muafakat. Yang ini muafakat terjadi bagi sebahagian salaf dalam memberi nasihat mereka. Oleh apa terjadi? Oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu ada mati ya, dalam majelisnya nasihat mereka atau dalam majelisnya ba'du salaf oleh oleh apa mati? Oleh satu dan dua orang. Sungguh terjadilah bagi sebahagian salaf dalam nasihat mereka oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu ada ianya sesuatu. Itu meninggal dalam majelisnya. Oleh apa meninggal? Oleh satu dan dua orang. Kadang dalam majelis nasihat ada yang meninggal. Kama hukia angkasir minhum sebagaimana yang diceritakan akan dia nyama dari kebanyakan dari mereka radhiyallahu anhum. Ini contohnya, contoh cerita. Qala ba'duhum berkatalah sebahagian mereka, hadartu majlisa Dhinnunil Misriyah. Hadartu majlisa Dhinnunil Misriyah. Aku menghadiri akan majelisnya Dhinnun al-Misri. Dhinnun orang Mesir radhiyallahu an. Fi falati Misra di lapangan kota Mesir. Di falati atau di gurun ya. Di lapangan di kota Mesir. Fahasibtu man hadara maka aku menghitung akan orang yang hadir ia, yang hadir ke majelis tersebut. Fakana iddatuhum sab'ina alfan. Maka adalah jumlah mereka itu 70.000 orang. Banyak banget nih jamaah. 70.000 orang. Betul. Fatakallama fi mahabbatillahi ta'ala. Maka berbicara oleh Zinnun dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Wa ma yata'allaku bil muhibbin. Dan bercerita beliau pada apa-apa yang berkaitan dengan orang-orang yang mencintai Allah. Wasifatihim dan sifat-sifat mereka. Membahas tentang cinta. Famata fi majlisihi ahada asyara nafsan. Maka meninggal dalam majelisnya Dhinnun oleh 11 orang. Insya Allah. 11 orang meninggal. Wa ma jannasu bis sarahi wal bukai. Atau bis surahi wal bukai ya. Kalau fi'il bermakna suara biasanya fu'al. Su'al. Sama dengan fi'il penyakit. Zukam. Soal surah. Wa ma jannasu dan ah, bergemuruhlah manusia. Bergemuruhlah manusia. Maja sebenarnya bergelombang. Maujul bahri kan. Majan nasu. Bergelombang. Bergemuruhlah manusia dengan teriakan dan dengan tangisan. Semua menangis. Waqa'ilal ardi khalqun kasirun maghsyian alaihim. Maghsyian ini. Ya. Dan tersungkur, terjatuh ke bumi oleh makhluk yang banyak dalam keadaan pingsan. Maghsyian alaih. Dipingsankan di atas mereka. Pingsan. Ya, terjatuh kepada bumi, tersungkur ke bumi oleh makhluk yang banyak dalam keadaan pingsan. Maghsyan alaihi. Afaka yufiku. Walam yufiku zalikan nahara. Dan tidak sadar mereka pada demikian hari. Pingsan lama nih. Pingsan. Fanadahu ba'du muridih. Maka memanggil akannya Dhinnun oleh sebahagian murid-murid beliau. Apa kata sebahagian murid beliau? Ya Abal Faid. Wahai Abal Faid. Ahraqtal quluba bidzikril mahabbati. Engkau telah membakar akan hati-hati dengan menyebut tentang cinta. Ya. Fata'awwaha dzunnuni ta'awuhan syadida. Ta'awwaha ini berteriak juga. Apa namanya ya? Ah, ya berteriak. Jerit Bahasanya. lah. Hah? Jerit. Menjerit. Ya, menjerit. Merintih ya, mengerang. Ini bahasa Indonesia kita kurang, semuanya berteriak. Ya. Teriak juga, cuma teriaknya beda. Ta'awaha ini merintih ya, menjerit. Nah, histeris gitu bahasa kita. Fata'awwaha dhunnun maka menjeritlah oleh dhunnun ta'awuhan syadida akan jeritan yang sangat keras. Wasyaqqa qamisahu nisfaini dan membelah oleh beliau akan baju beliau menjadi dua bagian.
Waqala dan beliau berkata, ah panjang. Summa awah. Jadi beliau mengeluarkan suara gitu ya. Nah, kayak orang pedih banget hatinya ya. Ah, awah. Ya, ini susah di sini Ustaz. Apa kata beliau? Nggak paham kita. Ini kan ucapan ahli cinta, Ustaz. Ucapan ahli cinta kita nggak paham. Nah, bahkan ucapan ahli cinta nggak boleh dihukum katanya kan? Nggak boleh ditafsirkan zahirnya, Ustaz. Hmm. Laut lautan api kan kuseberangi kan itu kayak mustahil kan? Gitu. Makanya susah nih di depan memaknainnya. Sama kayak cerita kemarin di belakang, kayak burung itu pada masa Nabi Sulaiman. Ya, kan ada itu kemarin cerita burung pipit menggoda burung burung betina kan? Nah, pokoknya kalau engkau mau denganku apapun permintaanmu kan kuturuti walaupun engkau minta aku gulungkan kerajaan Nabi Sulaiman kan? Karena Nabi Sulaiman sempat marah itu kerajaannya mau digulung. Nah ini Ghuliqat ruhunuhum was tu'birat uyunuhum. Ya, telah dikunci ya akan borok-borok mereka. Atau kita artikan janji juga boleh. Saya nggak paham nih saya maknain aja ya. Telah dikunci akan borok-borok mereka wastu'birat uyunuhum atau wasta'barat uyunuhum telah berairlah mata-mata mereka. Wahalafus sahada dan bersekutu oleh mereka akan begadang. Ya, makna bersekutu akan begadang, begadang udah jadi teman mereka. Fafarakur raqada, maka meninggalkan oleh mereka akan tidur. Falailuhum tawilun, maka bermula malam mereka itu panjang. Beliau pengen bilang orang yang cinta kepada Allah ini sampai galau nggak bisa tidur lah pokoknya. Falailuhum tawilun, maka bermula malam mereka itu panjang. Wa naumuhum qalilun, bermula tidur mereka itu sedikit. Ahwaluhum la tamfadu, bermula ihwal mereka itu tidak akan habis ia. Wa humumuhum la tafqadu, dan bermula kegundahan mereka itu nggak hilang-hilang ia. Umuruhum asiratun, bermula urusan mereka itu rumit, sukar. Wa dumu'uhum ghaziratun, bermula air mereka, air mata mereka itu ghazirah, deras. Air mata mereka itu deras mengalir. Bakiyatun uyunuhum, yang menangislah oleh mata-mata mereka. Qarihatun jufunuhum, yang lukalah oleh pelupuk-pelupuk mata mereka. Qad adahumuz zamanu, sungguh telah memusuhi akan mereka oleh waktu, oleh zaman. Wajafahumul ahlu wal jiranu, dan menyepelekan akan mereka oleh keluarga dan tetangga. Kat ahraqatil mahabbatu qulubahum, sungguh telah membakar oleh cinta akan hati mereka. Wasofa minal qadri masyrubuhum, dan bersih dari kekeruhan oleh minuman mereka. Atau masyrub maknanya hati di sini ya. Bersih dari kekeruhan oleh hati mereka. Masyrub. Nah, kayak dalam surah Al-Baqarah kan. Usyibat alaihim apa nih? Jadi hati itu sering diserupakan dengan nih, orang yang terlalu cinta kepada sesuatu kan diumpamakan seperti orang yang minum air. Gimana itu surah Al-Baqarah? Orang yang cinta kepada anak sapi. Wa usyribat fi qulubihimul ijla ya. Diminumkan dalam hati mereka akan anak sapi. Ya, nanti ada alasannya istiarah. Dan telah bersih dari kekeruhan oleh hati mereka. Wala jaroma annahum syarabu bil hana wa balagul muna. Dan tidak boleh tidak bahwa sungguhnya mereka itu syarabu, mereka minum bil hana. Ini hana di sini lah kita satu lagi bil hani. Kita artikan dengan penuh kerelaan. Kalau hana saya nggak tahu artinya. Annahum syarabu bil hani kalau di sana ya kitab satu lagi sini. Nah, Penuh kelezatan mungkin Hana itu. ya bisa aja ya. Ada di kamus. Coba saya lihat. Mungkin Ini sama. Belum saya lihat sih, tapi namanya. kayaknya kayaknya seperti itu. Ya. Kalau dari lafadznya kelihatan begitu, Ustaz. Di Hmm. sini di sini gini Ustaz artinya. Bilhani ya. Wasyarabu bilhani wa balagul muna. Sungguh Nah, mereka kayaknya itu minum dengan penuh kerelaan kalau kita lihat arti hani radhi maknanya. Ya. Rela dan sampailah mereka atau mencapai oleh mereka akan cita-citanya.
Nah, itu penjelasannya kembali ke Ustadz ya. Nah, itulah maknanya lebih kurang. Jadi maksud Berarti ini Zenun ini lagi tablik akbar ya. hmm, tablik akbar, sehingga orang yang meninggal pun ya nggak apa-apa, mungkin karena orang yang apa namanya, mungkin kayak kayak cerita itu Ustaz. Ketika Nabi Daud membaca ayat Quran kan, suaranya bagus itu, jadi banyak yang meninggal gitu. Nggak tahu hati manusia gampang. Kalau menceritakan hal-hal yang halus begitu, ya, apalagi orang yang rindu gitu kan, kan banyak yang mati karena rindu Ustaz. Ya, kita belum merasakannya, nggak bisa menceritakannya. Mana Ustaz Ilham? Ini nggak dijelaskan lagi Ustaz Ilhamnya, dimaknain aja ya. Ada Tengku tapi belum ketemu nih yang mana dia nih. Belum. Majelis ke-28 ditandain Ustaz. 28 ya. Sekali Ustaz nggak hadir udah lewat lagi satu majelis Ustaz. Makanya kita tunggu. Udah, kita ngambil yang paham-paham aja ya, yang nggak paham kita lewat. Wa qad hukiya anna wa'idhan kana ya'idun nasa, dan sungguh diceritakan bahwa sungguh seorang pemberi nasihat itu ada ia itu ya'idun nasa, memberi nasihat ia kepada manusia. Fakana maka ada ianya hal dan sya'an itu yamutu fi majlisihi, meninggal dalam majelisnya si wa'id, al-wahidu wal isnani wa salah satu, oleh satu, dua dan tiga orang. Selalu ada yang orang meninggal dalam majelisnya ya. Ya, Berapa ya dipisah-pisah namanya Pak Ilnya ya? Satu, dua, dan tiga gitu. ya. Jadi maksudnya ini wow bermakna oh nggak apa-apa. Ada yang meninggal satu atau bisa dua atau bisa tiga. Intinya kayak masna wasulah sawarubah. Biasalah. Wow bermakna Hmm. oh sering kan? Hmm. Kan nggak mungkin nikah 9 orang. Nah itu maknanya. Nah itu. Mana tadi? Dan sungguh diceritakan bahwa sungguh seorang pemberi nasihat itu ada ia ya'idun nasa. Memberi nasihat ia kepada manusia, fakana maka ada ianya hal dan caan itu meninggal dalam majelisnya oleh satu orang atau dua orang atau tiga orang. Nah, yang beliau pengen ceritakan di sini dalam majelis-majelis orang dahulu kalau memberi nasihat serius itu selalu ada yang meninggal. Wakana bijiwarihim ra'atun solihatun, dan adalah di dekatnya pemberi nasihat tadi itu seorang perempuan yang soleh min arbabil ahwal, dari pemilik-pemilik ahwal. Ini biasa kan dalam istilah sufi kan. Nah, walaha waladun wa akhun, dan baginya si perempuan itu punya seorang anak dan saudara laki-laki. Wa kanat takhafu alaihima minal huduri khaufan alaihima. Ada ianya perempuan itu khawatir takut ia atas keduanya anak dan saudara dari hadir. Jadi beliau perempuan ini nggak mau anak dan saudaranya hadir majelis nasihat tadi. Kenapa? Khaufan alaihima. Karena khawatir atas keduanya. Jadi beliau doang yang datang mendengarkan nasihat. Anak dan saudaranya nggak boleh hadir ya. Wa kulla yaumin ah, tughallikul baba, dan pada setiap hari mengkunci ianya perempuan tadi akan pintu, kunci pintu biar anaknya nggak ikut. Wa takhruju, dan keluar ianya si perempuan. Beliau pergi sendiri. Fafi ba'dil ayami kharajat wa tarakatil baba maftuhan, dan pada sebahagian hari keluar ianya perempuan, wa tarakat, dan meninggalkan ia akan pintu maftuhan dalam keadaan terbuka, lupa kunci pintu mungkin. Fakharaja, maka keluarlah keduanya anak dan saudaranya tadi. Wahadara majlisahu, dan hadirlah keduanya ke majelisnya Wa'id pemberi nasihat. Fama famata ma'aman mata. Maka meninggallah keduanya anak dan saudaranya. Famata tasnya. Maka meninggallah keduanya ma'aman mata, bersama orang-orang yang meninggal ia. Ikut meninggal anak dan saudara. Falamma adat wajadat huma mayitaini fil masjid. Maka manakala kembali ianya si perempuan,
Niscaya mendapati ia akan keduanya dalam keadaan meninggal di masjid. Nah, kelihatan mayat anak dan saudaranya. Sementara pemberi nasihat aman, nggak meninggal kan? Ini kan pemberi nasihat nggak meninggal, Ustaz. Ini yang beliau Waduh. pengen protes. Beliau pengen protes nih. Faqalat, maka berkata ianya perempuan, wa izzati rabbi, demi kemuliaan Tuhanku. La yakhruju illa kama kharaja. Tidak akan keluar ianya pemberi nasihat tadi. Melainkan sebagaimana telah keluar keduanya anak dan saudaranya. Nah, jadi beliau bersumpah nih perempuan, demi Allah, dia nggak bakal keluar dari masjid ini melainkan seperti anak dan saudara saya keluar. Artinya dia akan meninggal juga nih. Nah, mudah-mudahan begitu, kita lihat dulu. Falamma faragha syaikhu, maka manakala selesailah oleh syekh dari memberi nasihat, wa aradal khuruja minal masjid, dan menginginkan oleh syekh akan keluar dari masjid. Pengen keluar nih, udah selesai. Mayat udah banyak bergelimpangan. Ta'aradat lahu. Datang ianya perempuan baginya syekh. Ta'aradat, datang melintang gitu ya. Datang semacam menghadang. Ta'aradat, menghadang ianya perempuan baginya syekh. Wa qalat lahu, berkata ianya perempuan tadi bagi syekh tadi, hadainil baitaini, akan ini dua bait. Beliau bacakan syairnya. Apa bunyi syairnya? Ini rata-rata pemberi nasihat teori kan. Nah, tapi ini bukan teori, ini beliau juga meninggal. Asbahta tanha wala tantahi. Jadilah engkau wahai syekh tanha, engkau melarang, melarang orang lain, wala tantahi, dan engkau tidak menerima larangannya. Maknanya engkau memberi nasihat saja kelihatannya kamu kayak nggak dapat nasihat itu. Buktinya orang lain meninggal, kamu nggak meninggal kan gitu Ustaz. Asbahta tanha, jadilah kamu itu yang engkau larang. Wala tantahi, dan engkau tidak menerima larangan. Mata talhaqul qauma ya aqwa, kapan alhiqna, alhiqna tulhiku, mata tulhikul qauma, kapan engkau terhubung, engkau menghubungkan dirimu akan kaum wahai aqwa. Coba Ustaz lihat arti aqwa apa? Apa sama dengan laka? Ya. Ini semacam kritikan pedas lah. Kapan engkau termasuk dalam golongan mereka? Ya. Ini arti tinggal cari Ustaz ya. Ya aqwa. Ya hajarasin. Ya. Wahai batu asahan, kan gitu. Wahai batu asahan, mata tangkadi, kapan engkau berlalu? Tasunnul hadida wala taqta, wala taqta'u. Engkau menajamkan akan besi-besi dan engkau tidak memotong. Nah, kan? Jadi perempuan ini menyatakan pemberi nasihat tadi, wahai batu asahan, kapan engkau berlalu? Kapan engkau selesai dari jadi batu asahan? Engkau selalu menajamkan besi-besi. Batu kan menajamkan pisau, tapi batu tidak pernah bisa memotong. Engkau menajamkan akan besi dan engkau tidak memotong. Artinya, ya lilinlah, sibuk menerangi orang lain, membakar dirinya, kan? Dia tak dapat nasihat, itu kata perempuan. Ternyata fawaqa'a fi qalbih, maka jatuhlah keduanya. Apa bahasa Indonesia, Ustaz? Terpengaruh maksudnya. Jadi menusuklah keduanya dua bait syair di atas dalam hatinya pemberi nasihat tadi. Mengenai ya, terkenalah bahasa kita. Terkenalah keduanya dalam hatinya. Maksudnya nasihat dua bait syair ini menusuk hati syekh pemberi nasihat. Nah, maka jatuhlah keduanya dua bait fi qalbihi, dalam hatinya syekh, ka'annahuma sahmani, seolah-olah kedua bait itu seperti dua anak panah. Fakharra mayyitan, maka tersungkur ianya beliau dalam keadaan meninggal. Akhirnya syekh ini pun meninggal. Rahmatullahi alaihim ajmain. Bermula rahmat Allah itu kepada mereka sekalian. Nah, itu Ustaz. Maknanya lebih kurang begitu. Bahaya-bahaya nasihatnya berarti ya. Gimana gimana? Bahaya nasihatnya. Jadi Ya, orang-orang bisa terbunuh jadi ya. dalam tanda kutip begitu berbahaya. Hmm.
Nah, kita ngaji sejam setengah insya Allah. Ini baru sejam, setengah jam lagi. Nggak tahu habis apa enggak. Qauluhu faqulna ya Rasulullah. Ucapan hadis tadi ya. Maka kami katakan ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seolah-olahnya nasihat itu nasihat orang yang mau meninggal. Orang yang mau mengucapkan selamat tinggal, muwaddi. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Nah, jadi ya Rasulullah seolah-olah ini kayak nasihat terakhir. Kenapa para sahabat menyatakan seperti itu? Wadzalika limazidi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi takhwifihim wa tahdzirihim. Bermula demikian itu karena lebih kuatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam menakutkan mereka para sahabat, dalam mewanti-wanti tahzir, dalam mewaspadai mereka amma kanu ya'lafunahu dari sesuatu yang adalah mereka itu mereka biasakan akannya. Jadi Nabi lebih kuat di ketika itu peringatannya ya. Sehingga kayak pesan terakhir. Ila dikatakan orang. Nah, fadhannu anna dzalika liqurbi wafatih wa mufaraqatihi lahum. Maka mengira oleh mereka para sahabat bahwa sungguh demikian, demikian nasihat Nabi yang keras tadi itu liqurbi wafatih karena dekat wafatnya Nabi. Au mufaraqatihi atau dekat meninggalkannya Nabi bagi mereka. Nah, sahabat mengira Nabi mau meninggal kan? Fa innal muwaddi'a yastaqsi ma la yastaqsi ghairuh fil qawli wal fi'li. Karena bahwa orang yang muwaddi, orang yang mau meninggalkan dunia atau mau mengucapkan selamat tinggal biasanya, muwaddi. Karena bahwa sungguh si muwaddi itu menghabiskan ya, mendalamkan ya. Gimana Ustaz bahasa Indonesianya? Yastaksa itu bahas agak panjang lebar detail. Hmm, bahasa Indonesia yang bagus gimana Ustaz definisinya? kurang, kurang tahu juga. Koso berarti ya. Iya, Ya, koso. kan harus lihat kamus, pakai kamus bahasa Indonesia Ustaz biar enak dimaknain. Saya suka lihat kamus ma'ani itu Ustaz. Jadi apa namanya? Maknanya bahasa Arab juga. Jadi susah kalau di Indonesia. Jadi kalau ini Tengku banyak sekali apa hafal kosakata ya Tengku ya. Gimana caranya begitu deh? Ada dikit-dikit. Jadi istiqsa itu maknanya tafasilul maudu, mendetil gitu. Ya kan? Jadi Hmm, kalau membahas sesuatu secara istiqsa maknanya mendetil. Jadi mungkin itulah kita artikan mendetil aja. mendetail. Nah, fa'innal muwaddi, orang-orang yang mau meninggalkan sesuatu ya, yastaksi itu mendetilkan ia akan sesuatu, la yastaksi yang tidak mendetilkan oleh orang selainnya fil qawli wal fi'li, baik dalam perkataan dan perbuatan. Nah, itu maknanya Nabi lebih keras tadi dalam memberi nasihat, sehingga dianggap Nabi mau meninggal ya. Nah, kama jaa anhu sebagaimana yang datang darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yubalighu fi wa'di ashabih. Bahwa sungguhnya Nabi itu ada ia itu mubalaghah, kuat ianya Nabi dalam memberi nasihat kepada sahabat-sahabat Nabi inda mautihi ketika mau meninggalnya Nabi. Wa yusihim dan berpesan ianya Nabi kepada mereka kan. Banyak hadis, beberapa hadis menjelaskan ketika Nabi mau meninggal kan detik-detik terakhir Nabi masih berpesan kan, ummati ummati apalagi jaga perempuan, jangan tinggalin sholat kan gitu kan. Nah, sehingga para sahabat mengira Nabi ini mau meninggal. Nah, itu Ustaz. Kamus banyak Ustaz, kamus Arab Indonesia tinggal pilih aja Pak. Dulu saya pakai kamus Mahmud Yunus awal-awalnya yang paling ringan. Ya, sekarang kamus Ma'ani. Qauluhu fa'ausina. Bermula ucapan hadis fa'ausina. Maka wasiat olehmu kepada kami wahai Rasulullah. Ay wasiatan jami'atan kafiyatan. Akan wasiat yang lengkap
kafiatan wasiat yang cukup liman tamassaka biha bagi orang yang berpegang ya dengannya nasihat. Nah, jadi makna fausina beri pesan olehmu ya Rasulullah kepada kami, pesan yang lengkap kafiatan. Nah, kepada wasiat. Wasiat yang lengkap, wasiat yang mencukupi bagi orang yang mau berpegang ya dengannya wasiat. Fihi istida'aul wasiyati wal mau'izati min ahliha. Dalamnya hadis itu meminta wasiat dan nasihat dari ahlinya nasihat. Nah, ini kan kita dianjurkan kalau ketemu orang-orang yang kira-kira sehat, Ustaz, kita minta nasihatnya. Nah ini seperti para sahabat minta nasihat kepada Nabi. Fihi istida'aul wasiyah. Dalam hadis itu ada permintaan nasihat dan permintaan wasiat dan mau'izah nasihat min ahliya dari ahlinya mau'izah. Waghtinamu awqati ahli dini wal khairi qabla wafatihim. Dan irtinam atau pada istidah. Dalamnya hadis itu irtinamu menggunakan. Nah, gimana irtanim? Ustaz biasa mengartikan gimana? Irtanim khamsan qabla khamsin. Gimana cara maknanya Ustaz? Persiapkanlah. Ya. Persiapkan 5 sebelum datang 5. Ya, sebenarnya irtinam itu dari ghanimah Ustaz. Ghanimah kan harta rampasan. Hmm. Jadi irtanim kayak memanfaatkan keuntungan. Dalamnya hadis itu ada memanfaatkan dari waktu-waktu orang yang beragama dan orang-orang baik sebelum meninggal mereka. Walaupun menjelang meninggal sekalipun, kalau masih ada kesempatan, gunakan, minta nasihat. Pesan terakhir kan gitu kan. Kenapa? Fa inna a'maral khiyari kusarun ya. Karena sungguh umur-umur Berkesan. orang baik itu pada pendek-pendek. Nah, atau coba lihat Ustaz, jangan kusar isim fa'il ya. Ini jamak taksir, kisarun barangkali. Kalau kusar isim fa'il, nah, pendek. Kisar, ya kita baca kisar. Jamak dari kasirah. Fa inna a'maral khiyari kisarun. Karena sungguh umur-umur orang baik itu pada pendek-pendek. Mufradnya kasiratun, jamaknya kisar. Nah, itu Ustaz. Qauluhu qala. Bermula ucapan hadis qala berkata ianya Nabi usikum bitaqwallah. Aku berpesan kepada kamu dengan takwa kepada Allah. Jama'a fi dzalika kullama yuhtaju ilaihi min umuril akhirat. Telah mengumpulkan ianya Nabi dalamnya wasiat Nabi dengan takwa, mengumpulkan ianya Nabi dalam demikian takwa kullama yuhtaju akan setiap apapun yang diperlukan kepadanya min umuril akhirah dari urusan-urusan akhirat. Jadi wasiat Nabi pendek takwa Allah tapi isinya udah lengkap kan? Kenapa lengkap? Idzit taqwa imtisalu al-awamiri wajtinabun nawahi. Karena bermula takwa itu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Nah, itulah takwa. Jadi Nabi berpesan untuk bertakwa, lakukan perintah, tinggali larangan. Wa takalifu syar'i la takhruju an dzalik dan bermula segala taklif syara itu tidak keluar ya dari demikian. Hukum syara ya antara perintah dan larangan. Nah, wa qad ja'alallahu sa'adatad dunya faniyatan wa sa'adatal akhirati baqiyatan. Dan sungguh telah menjadikan oleh Allah akan kebahagiaan dunia akan yang fana dan akan kebahagiaan akhirat akan yang abadi. Nah, ini udah maklum kan? Wa sa'adatul akhirati innama tahsulu bitaqwallah. Dan bermula kebahagiaan akhirat hanya saja hasil ia atau didapat ia bitaqwallah dengan takwa kepada Allah. Wahia wasiyatullahi ta'ala li jami'il umam. Dan dianya takwa itu pesan Allah untuk semua umat. Dianya takwa itu pesan Allah Ta'ala untuk semua umat. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman, Allah pesan takwa. Kama qala Ta'ala sebagaimana berfirman Allah Ta'ala.
Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Dan sungguh telah kami pesan kepada orang-orang yang mereka diberikan akan kitab dari sebelum kamu, dan kami pesan kepadamu anittaqullah, bahwa takutlah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, itu Ustaz. Walid takwa salasu maratiba, dan bagi takwa itu ada 3 tingkatannya, 3 derajat. Waalaikumsalam. Baru saya lihat pesan Ustadz Said. Waalaikumsalam Ustadz Said ya. Walid takwa salasu maratiba, dan bagi takwa itu ada 3 tingkatannya, derajatnya. Al-ula at-tawaqqi minal azabil mukhalladi. Bermula yang pertama itu menghindari dari azab yang abadi. Al-ula tawaki, menghindar dari azab yang abadi. Bitabarri minasyirki, dengan cara melepaskan diri dari kesyirikan. Ya, takwa pertama tinggalkan syirik maknanya. Wa alaihi qauluhu ta'ala, dan di atasnya tawaki minal azab itu qauluhu ta'ala, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Wa alzamahum kalimat taqwa. Apa makna alzamahum? Melazimkan, mewajibkan ianya Allah kepada mereka akan kalimat takwa. Ini penjelasannya nggak paham Ustaz. Ya. Nah itu Ustaz. Cara Ustaz Ilham. Nah, itu yang pertama ya, menghindari dari azab yang abadi dengan cara melepaskan diri dari syirik, dan di atasnya itu firman Allah Ta'ala wa alzamahum kalimat taqwa. Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Mana kalimat taqwa? Ya kalimat yang bisa menghindarkan mereka dari syirik, yaitu bersyahadah kan yang pertama. Artinya ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah itu udah dapat. Nah, kalau dia meyakini maknanya udah dapat takwa tingkat pertama. Terhindar dari siksa abadi ya. Walaupun disiksa ada maksiat, insya Allah selamat. Ada iman. Wasaniyatu at-tajannubu an kulli ma yu'samu. Nih, yu'samu. Yang kedua itu menghindari dari setiap apa yang berdosa. Dari setiap apapun yang dianggap dosa. Min fi'lin au tarkin, baik dari perbuatan ataupun meninggalkan. Hatta saghairi inda qaumin, hingga dosa-dosa kecil di sebahagian kaum. Jadi takwa tingkat pertama menghindarkan segala yang dosa, baik perbuatan atau meninggalkan, sehingga dosa kecil sekalipun. Tapi yang pokok tentunya dosa besar ya. Karena jaminan Allah kalau kita meninggalkan dosa besar, dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Bahkan dirubah jadi kebaikan. Nah, makanya kita harus ngaji kitab tentang dosa-dosa besar agar kita bisa menghindarinya. Tunggu ngajal kabair, tunggu. Gimana? Boleh juga tuh ngajal kabair. Ya, jadi Yang ada berat. kitab Al-Kabair yang paling lengkap, judulnya Ustaz Tanwirul Basirah fi Bayani Alamatil Kabirah. Nah, cuma nggak ada kitabnya, saya cari, nggak bisa Oh, di-download. Kita karangan Said Al-Ghumari. Tentunya yang belakangan lebih lengkap karena beliau sudah membaca Al-Kabair kan. Fiktirafil mhm. punya Syekh Az-Zahabi kan, beliau udah baca semuanya kan. Jadi Apa beliau judulnya tunggu? rangkum Tanwirul Basirah Tanwir Basirah. fi Bayani Alamatil Kabirah. Bagus itu. Ya cari-cari Di online nggak ada Ustaz, mau beli. di Bayani. Biasa sih, Alamatil Kabirah. biasa di mana cari kitab online? Di Maktabah Nur Ustaz. Nggak bisa di-download itu. Masih ada hak hak cetaknya, hak dijual, tapi nggak bisa beli di situ. Coba tulis tahmilul kitab di Google-nya gitu. Banyak kok yang seperti Nur itu. Hmm. Sekarang lagi gangguan kayaknya yang arsip itu nggak bisa Ustaz. Hmm. Kalau Apa biasa namanya? Tanwirul Tanwir. Basirah. Kita gemari ya. Hmm. Tanwirul Basirah fi Bayani Alamatil Kabirah. Nggak, maksud saya bukan PDF-nya yang nggak ada Ustaz. Saya perlu yang fisiknya. Yang PDF ada insya Allah. Oh, Hmm. PDF-nya ada. Ya. Uh, keren PDF-nya.
Jadi akhirnya udah dapat. Nah, dah, kita lanjut dulu, sedikit. Wahada tajannubu huwal muta'arafu bittaqwa fi syar'i. Bermula ini meninggalkan segala dosa tadi, itulah yang dikenal dengan takwa dalam bahasa syar'i. Wahwal muradu biqaulihi, dan dianya ini itulah yang dimaksud dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau bahwa sungguh penduduk pulau-pulau itu mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh mereka akan diberikan rezeki dari atas kaki dan bawah kaki mereka itu. Lanjutan ayatnya, sah. Wa ala hadza qaulu Umar bin Abdul Aziz, dan di atas ini pendapat yang kedua itu meninggalkan dosa tadi. Itu ucapan Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? At-taqwa tarku ma harramallahu wa ada'u ma aftaradallah. Bermula takwa itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fama razaqallahu ba'da dzalika fahuwa khairun ila khairin. Maka bermula apapun yang memberi rezeki oleh Allah sesudah demikian, maka bermula apapun itu, itulah kebaikan kepada kebaikan. Ya. Kalau orang sesudah meninggalkan yang haram melaksanakan perintah itu udah aman kan? Ya. Fama razaqallah. Maka bermula apapun syartiyah yang memberi rezeki oleh Allah sesudah demikian, maka dianya apapun itulah kebaikan kepada kebaikan. Artinya sesudah orang melaksanakan perintah meninggalkan larangan itu udah lengkap banget. Wasalisatu ayyatanazzaha amma yushghilu sirrahu anil haqi ta'ala. Yang ketiga itu bahwa menjauhi ya, membersihkan dirinya dari apapun yang bisa menyibukkan dia, yang bisa melalaikan dia akan hatinya, sirnya dari Allah Ta'ala. Nah ini sampai hati pun nggak selalu ingat Allah, nggak pernah lalai. Membersihkan diri ia dari apapun yang bisa melalaikan ia akan hatinya dari Allah Ta'ala. Wa hadhihi taqwal haqiqatul matlubatu biqaulihi ta'ala. Bermula ini takwa, itulah takwa, takwa yang hakikat, takwa yang dianjurkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, akan sebenar-benar takwa, akan hakikat takwanya nih, sampai hatinya pun tidak lalai dari Allah sedetik pun misalnya. Nah, wa qala Ibnu Umar, berkatalah oleh Ibnu Umar, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. Bermula takwa itu bahwa tidak engkau lihat akan dirimu akan yang lebih baik dari siapapun. Nah, ini berat lagi. Menurut Ibnu Umar, takwa itu engkau tidak melihat akan dirimu akan yang lebih baik dari siapapun. Selalu ada peluang untuk menganggap kita lebih buruk dari orang lain. Kayak kata Imam Ghazali Ustaz kan. Lihat anak kecil. Alhamdulillah dia lebih baik kan. Dia belum berdosa. Kita mau data klik kan gitu. Lihat orang tua mah dia udah lama dalam Islam. Kita baru sebentar. Ada aja caranya. Ya, Segala ada peluang dari diri kita lebih baik buruk daripada orang lain. nah, jangan terlalu berbaik sangka juga kepada diri kan Ustaz kan. Hmm. Jadi kalau ada Halamu. orang kebanyakan apa namanya mengsayakan dirinya gitu, Itu iblis katanya kan. Anak-anak kan gitu. mengsayakan dirinya. Ya Allah. Makanya kalau ceramah pejabat itu ada yang hitung Ustaz kan. Berapa pakai kata ana sama anda kan gitu. Kalau Hmm. kebanyakan ana berarti itu ego orangnya. Nggak boleh diangkat katanya kan. Nanti Hmm. lebih mikirin diri sendiri. Nggak mikirin rakyat. Nah, carilah pejabat yang banyak ngomong tentang rakyat. Nah itu. Iya. Ilmu sekolah. Ya, gimana Ustaz? Wa qad bayyanallahu ta'ala anna taqwa khairul libasin, dan sungguh telah menjelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa sungguhnya takwa itu sebaik-baik pakaian. Faqala Allah berkata, wa libasut taqwa dzalika khair. Bermula pakaian takwa itu, demikian pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ya, ini kita titik di syair ini. Kita baca syair dulu. Waqila, dan dikatakan
Idzal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya. Apabila seseorang tidak memakaikan ia akan satu pakaian dari ketakwaan, tajarrada niscaya telanjang ia. Tajarrada lepas ia dari pakaian, uryanan dalam keadaan telanjang, walau kana kasihan sekalipun ada ia itu orang yang berpakaian. Maknanya bila orang tidak bertakwa, sekalipun dia punya pakaian sebenarnya telanjang. Fa khairu khisalil mar'i ta'atu rabbih, maka bermula sebaik-baik sifat seseorang itu taat kepada Tuhannya. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, dan tidak ada kebaikan pada orang-orang yang ada ia itu maksiat bagi Allah. Orang yang maksiat kepada Allah nggak ada kebaikan. Nah itu Ustaz. Mungkin titik sampai di sini Ustaz. Udah sejam setengah Ustaz. Masya Allah. Panjang-panjang Ustaz. Nah itulah Ustaz. Kajian hari ini nggak selesai berarti sampai satu pelajaran. Sekali lagi insya Allah baru selesai. Ya, sekali lagi insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita. Nah, Amin ya Allah. Amin ya untuk Allah. hari ini Ustaz kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Sudah setengah Ya. 7. Nah, kita tutup dengan doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.